Saya sepakat tadi yang sempat diucapkan Bung Andi ya, visi dari seorang pimpinan. Ya, Seandainya ini bicara, yang penting visi dulu lah. betul, betul. Misalnya ada investor didatangkan ke Banyuwangi yang spesifikasi lah Iya, masalah iya, iya. itu, bikin nutrisi lah, apalah dan Iya. sebagainya. Nah, artinya pemerintah cukup menyediakan syaratnya dipermudah dulu, namanya pintu Semua, masuknya, semua itu. gerbangnya, perizinannya, kemudian penyediaan tempat dan hal lain dimudah. Betul. Intinya karena satu sisi bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, sisi lain bisa Devisa. mengais devisanya Iya, untuk peningkatan PAD tentunya iya. kan. Tadi bicara visi. Visi ini visi politik ya. Katakan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Kalau kita breakdown kembali, kemudian kita review lagi, kita review jalannya pemerintahan yang sekarang. Dari visi yang dicetuskan sampai misi, katakan strategi, di breakdown lagi ke konseptualnya bagaimana, perencanaannya bagaimana, detail milestone capaiannya bagaimana. Kita itu akhirnya apa? Terjebak pada hal-hal yang sifatnya buayan janji politik gitu loh, Bung Ya, Dani. ya. Nah, Padahal janji politik itu janji di atas janji padahal ya. harusnya itu kan mentalitas seorang leader itu akan ditanya. Masyarakat itu katakan dari sumber daya manusia yang diciptakan di Banyuwangi, sarjana-sarjana Banyuwangi misalkan. Masa hanya mengisinya pada ruang UMKM saja? Tidak bisa mengisi ruang-ruang profesionalisme. Sesuai kompetensi masing-masing. Kompetensi. Kalau seandainya raw material tadi berupa hasil bumi, hasil alam, hasil buah-buahan, naik kelas menjadi industri, Bung Dani, itu bangkitan lainnya akan tumbuh. Daya belinya akan tumbuh. Sektor-sektor lainnya akan tumbuh. Sehingga industri-industri yang lainnya juga akan tercipta di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dalam sebuah acara eksklusif yaitu Ngobos, ngopi bareng obrolan santai. Oke, Bung Andi, karena Siap. ini kita ngopi, ngolah pikir ya kita syaratnya ya harus Iya. ngopi dulu. Tadi saya merasa lesu ngantuk ya, tapi begitu ngopi kok tertarik diskusi lagi nih ya. Aman ya, aman. Inspirasinya keluar gitu. Keluar. Nah, pemirsa, kita semua tahu bahwa pasca pandemi pada tahun 2020 sampai sekarang dampaknya masih cukup terasa ya, sehingga salah satu yang paling berdampak adalah sektor perekonomian. Padahal kita bicara ekonomi merupakan pondasi dasar bagi keberlangsungan sebuah kehidupan baik bermasyarakat maupun juga berbangsa, Bung Andi. Iya, betul. Oke, Bung Andi, Siap. kita mungkin lebih enjoy membahas tentang bagaimana cara menumbuh kembangkan sektor-sektor perekonomian, yaitu merupakan upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan, sehingga terbentuk sebuah ikon. Justru ikon ini yang menarik, ikon di bidang perekonomian. Nah, Banyuwangi ini kan terkenal subur, terkenal pertaniannya juga bagus, terutama perkebunan-perkebunannya, sehingga banyak buah-buahan yang cukup beragam, dan ini tentu saja sangat potensi untuk dikelola dengan baik. Nah, pemirsa, kebetulan ini saya masih bersama dengan Bung Andi Purnama Kamela, selaku pengamat kebijakan publik ya. Kita akan membahas sesuatu yang sebagai edukasi, pencerahan, sekaligus mungkin merupakan sebagai opsi bagi kita semua ya, terutama pengambil kebijakan. Bung Andi, kita tahu bahwa di Banyuwangi ini seperti yang saya awali tadi, ini kan Banyuwangi banyak desa-desa yang memiliki potensi, terutama penanaman yang namanya buah-buahan. Nah, menurut pandangan Bung Andi, apakah dengan bercocok tanam buah-buahan itu akan mampu menghasilkan sesuatu yang baik sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat atau bagaimana? Mungkin saya menyikapi statementnya Bung Dani di awal ya.
bagaimana menciptakan ekonomi, kemudian menciptakan kesejahteraan, menciptakan pembangunan. Itu salah satunya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah itu Daerah sendiri. Banyuwangi ya. Kita tidak bisa membangun Hmm. kalau hanya mengandalkan katakan transferan dari pusat, Ya. tanda kutip ya, transferan dari pusat, Mhm. tanpa kita bisa mandiri membangkitkan devisa dari daerah sendiri, Bung Dani. Karena dengan modal devisa itu, pemerintah atau masyarakat dapat melanjutkan sifatnya pembangunan-pembangunan yang lebih menaikkan taraf operasi produksinya, Bung Dani. Kalau tadi Bung Dani menyinggung masalah bahwa kita mempunyai katakan penghasil yang cukup besar, itu tapi sifatnya kalau masih raw material, artinya bahan dasar ya, itu kan nilai tambahnya kan masih tidak bisa lebih tinggi daripada kalau kita tidak meningkatkan untuk proses produksinya ke arah yang mempunyai nilai tambah. Misalkan tadi Bung Dani menyinggung masalah penghasil buah-buahan, hasil dari perkebunan ya, misalkan dari buah naga yang ada di Banyuwangi, buah jeruk, buah semangka misalkan. Itu salah satu bagiannya Bung Dani. Tapi kalau kita mau membahas keseluruhan cukup banyak sebetulnya ya. Betul. Yang harus kita bangkitkan dari yang sifatnya masih raw material atau bahan-bahan dasar yang masih secara mekanisme biasa itu dilepas ke daerah-daerah lain tanpa kita mempersiapkan atau kita mampu untuk menaikkan atau step up dari ruang operasi produksi sehingga nilai tambah itu menjadi devisa yang dapat didapat oleh daerah. Nah, hal-hal ini kan juga tadi Bung Dani singgung perlu ada policy atau kebijakan atau peran serta dari pemerintah itu kan. Kalau ini tidak diformulasikan, tentunya raw material kita itu pastinya akan diambil daerah lain gitu kan. Kalau seandainya daerah lain itu diuntungkan dengan raw material kita, kenapa kita sendiri tidak kita sendiri yang menaikkan faktor kenaikan produksi tadi untuk kita ambil nilai tambahnya. Kita misalkan hal-hal yang sifatnya raw material tadi, buah itu ibaratnya hanya dijual hanya buah jeruknya, dikirim ke luar daerah, diambil oleh satu daerah atau disuplai untuk kebutuhan operasi produksi daerah lain, kemudian mereka atau daerah lain yang mendapatkan nilai tambah yang cukup tinggi. Sementara petani kita untuk katakan menstabilkan harga aja belum mampu. Belum mampu, ya. Untuk menstabilkan harga jeruk misalnya, atau buah naga aja, itu disparitas untuk fluktuatifnya kan kadang panen harganya sangat rendah, bahkan untuk memetik saja itu tidak mampu, artinya tidak imbang ya, tidak imbang modalnya saja akan kalau dia panen dia pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Tapi satu saat pertanian ini juga mengalami lonjakan, tetapi itu tidak dibutuhkan oleh petani. Fluktuatif antara kenaikan harga yang cukup tinggi, kemudian terjadi katakan kerugian yang sangat besar ketika panen raya, itu sebenarnya petani tidak membutuhkan itu, tapi petani itu membutuhkan hasil-hasil itu mendapatkan serapan yang pasti, kemudian konsistensi harga, kemudian ada upaya dari pengolahan-pengolahan di daerah itu sendiri, penghasil-penghasil sentra produksi daerah-daerah tadi, itu didirikan pabrik-pabrik pengolahan yang sifatnya kita yang mendapatkan nilai tambah untuk dikirimkan ke luar daerah sehingga devisanya akan lebih besar. Dengan devisa yang lebih besar itu, kan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan akan lebih lancar, Bung Dani. Iya, betul. Nah, sementara nilai tambah itu ternyata daerah lain mampu menciptakan. Kenapa kita sendiri yang mempunyai lahan, yang mempunyai potensi alamnya cukup besar, yang juga produksinya juga raw materialnya cukup besar, tapi kita tidak menciptakan itu. Nah, ini kan harusnya pemerintah daerah mendorong untuk sektor-sektor industri menaikkan raw material dari hasil potensi alam Banyuwangi itu perlu diciptakan. Tapi ya kembali lagi Bung Dani, tidak semudah itu karena apa? Karena faktor-faktor untuk menaikkan operasi produksi itu butuh kesiapan, butuh sumber daya manusianya, butuh ibaratnya visi pemimpin juga. Kalau visi pemimpin tidak mampu menciptakan menaikkan katakan ruang-ruang produksi, jangankan untuk sektor sendiri, untuk swasta pun ternyata untuk mengundang investor masuk ke daerah itu yang kita dengar sendiri.
faktor perizinannya aja di awal aja susah. Rumit Gitu. ya. Nah itu yang konsep-konsep itu harusnya Pemda Banyuwangi atau pemerintah daerah ini dan bersama legislatif mempunyai arah visi yang besar karena raw materialnya ada di Banyuwangi sendiri. Oke, Bung Andi, Ya, arah visi dari pimpinan di Banyuwangi, kita mungkin masih ingat tahun 2019 akhir ya, ya, untuk pilkada tahun 2020, wakil bupati yang saat ini terpilih ya, ya, itu kan waktu itu menjanjikan karena basicnya beliau ini memang orang pertanian ya, yang ingin memajukan perekonomian. Anggap saja diskusi kita ini membantu ya, buat wakil bupati kita, Pak Haji Sukira ini, siapa tahu beliaunya ini tergugah untuk mengadopsi. ya, ya, Jadi begini, ketika kita jalan-jalan sepanjang jalan ya, ya, terutama ke arah selatan ya, itu banyak di pinggir-pinggir jalan orang jualan buah-buahan. ya, Ya, dan itu saya lihat waktu saya berhenti itu buahnya itu bukan ngambil dari Banyuwangi, ya, ya, tapi mendatangkan dari luar Banyuwangi. ya, Nah, ya, ini ironis, mengapa? Di Banyuwangi ini berlimpah ya, bicara betul. buah-buahan. Banyuwangi Selatan seperti yang Bung Adi sebutkan tadi, ada Jeruk, buah yang naga. namanya jeruk, ada buah naga, Ya, dan yang lainnya. Kemudian di daerah-daerah yang subur seperti sepanjang Gelaga sampai di daerah Songgon sana itu penghasil yang luar biasa untuk durian ya, 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 betul. durian juga manggis. Ya, Nah, manggis. Nah, bagaimana kita masih ingat kalau di Malang dulu dikenal kota apel, apel karena dia mampu menghasilkan apel, sentra ya apel, kan, sentra untuk pertanian apel. betul. Nah, kemudian berubah sekarang ini menjadi apa itu? Keripik nangka ya. Keripik nangka, dan itu bahan bakunya bukan dari Iya, Malang, padahal bukan dari dari Malang, Lumajang dari kalau nggak sekitarnya, salah. yang paling besar dari Lumajang Nah, nangka-nangka. maksud saya begini, jikalau misalnya ada kepekaan dari pemimpin-pemimpin di Banyuwangi ini, bagaimana dibuatkan semacam sentra-sentra ekonomi atau kebangkitan ekonomi rakyat, Ya, selatan mungkin dibuatkan semacam sentra untuk, buah naga. ya, ya, Eee, ketika orang misalnya nih contoh, Kecamatan Bangurejo ya, misalnya, di sana ternyata masih banyak orang-orang yang, bertani masalah buah naga misalnya. betul, betul. Nah, ketika orang luar Banyuwangi atau orang Banyuwangi butuh ingin mencari buah naga, Ya, cukup saja jujuk di, Bangurjo. Di sana ada sentra, buah naga. ya, Misalnya durian ya, misalnya, ya, khusus durian misalnya daerah, Songgon misalnya atau daerah Gelagah, ini ya, sama-sama tumbuh subur. Nah, di Banyuwangi ini kan kita juga pernah dengar yang namanya buah durian yang spesial, ya, yaitu buah durian merah. ya, Awalnya kalau nggak salah itu daerah Desa Kemiren, Desa ya, Wisata Using. ya, Kenapa tidak pemerintah kemudian memberikan semacam ruang-ruang itu, kemudian dibantu promosinya, bahwa untuk mendapatkan durian merah itu di daerah Kemiren. ya, Kemudian untuk sentra durian ya, itu bisa di Kecamatan Gelagah atau yang lainnya. ya, Namun dengan catatan ini tentunya Bung Andi, pemerintah menyediakan sebuah ruang atau tempat yang spesifikasi di situ jadikan sentra untuk pelayanan, apa namanya, buah yang dihasilkan oleh ya, para petani tersebut. ya, Kalau menurut Bung Andi ya. gimana? Kalau yang sifatnya ruang produksi itu, Hmm, artinya kita melihatnya kalau dari sisi perdagangan itu kan kita tidak bisa mempengaruhi daripada devisa, Bung Dani. hmm, Yang bisa sangat mempengaruhi. Kalau kita melihat spot-spot, katakan perdagangan-perdagangan yang ada di daerah, itu hanya sifatnya sporadik ya, Bung Dani. Tapi yang kita butuhkan adalah mass production. Mass production itu ibaratnya dari hasil pertanian yang cukup luas ini, semuanya dapat diserap dan hmm, dijadikan katakan step up untuk menaikkan nilai atau tingkat produksinya sendiri. hmm, Kalau kita penjualan-penjualan yang sporadik itu sifatnya tidak memberi devisa yang besar, Bu Dani. hmm, Ya memang mungkin ada juga masukan untuk masyarakatnya, tetapi hmm, itu tidak bisa menjadi andalan ekonomi, Bu Dani. hmm, Yang bisa menjadi andalan ekonomi adalah mass product dan mass market. hmm, Kalau kita memproduksi besar,
kita juga mampu membuang secara besar. Hal ini untuk mengkoordinasikan itu butuh kesiapan-kesiapan yang cukup besar, butuh kesiapan-kesiapan yang perlu direncanakan secara rinci. Kita harus mempersiapkan secara kelembagaan, mempersiapkan faktor SDM, mempersiapkan tools atau sistem dan perencanaan yang matang. Kita tahu sendiri, di Banyuwangi ini katakan kalau daerah lain mempunyai katakan lembaga riset, lembaga kajian, lembaga perencanaan yang membantu dalam seiring sejalan visi daripada perwujudan ekonomi yang besar, itu direncanakan satu badan usaha ini atau kelembagaan ini, Bung Dani. Kalau seandainya Banyuwangi ini kan tidak punya. Siapa yang meriset itu, siapa yang memformulasikan, siapa yang membuat sistem, itu kita tidak punya badan konsultannya. Tapi kalau kita melihat daerah Jakarta misalkan ya, Jakarta itu punya konsultan yang ibaratnya skalanya nasional. Kemudian punya kontraktor juga nasional. Kalau seandainya visi Banyuwangi mau membuat satu skema produksi yang mampu mendatangkan devisa, ini badan ini diberi tugas untuk membuat satu perencanaan yang matang, tools dan sistemnya secara matang, kelembagaannya secara matang, SDM-nya juga disusun secara matang. Bukan berarti kita ibaratnya untuk penyertaan modal itu sesuatu yang harus belanja besar-besaran, enggak. Tapi kalau saya pikir adalah belanja human resourcing. Itu yang sangat penting. Human resourcing inilah mengkonseptual daripada visi-visi bupati. Kalau tidak ada orang-orang yang duduk di lembaga ini, bagaimana visi besar itu akan terwujud? Sementara perdagangan-perdagangan yang tadi Bung Dani sebutkan, itu kan perdagangan-perdagangan lokal aja. Bahkan pedagang dari luar menyerbu ke Banyuwangi. Kita punya jeruk, punya buah naga, punya durian, punya manggis misalkan. Tapi sifatnya semuanya sporadik. Tidak dikonsep dalam satu manajemen tata kelola yang baik. Membuat satu konsistensi, membuat state up daripada ruang-ruang produksi. Itu tidak pernah dilakukan. Jadi katakan manggis yang ada di daerah dan mana Bulusari atas ya, itu kan juga banyak. Padahal manggis itu sebetulnya tanaman purba, Bung Dani. Tanaman yang usianya 100 sampai 200 tahun. Tapi saya lihat pembinaan, kemudian kontrak ekspor, ternyata itu orang luar yang datang ke Banyuwangi. Borong ibaratnya. Hal ini kenapa? Karena mereka lebih aware, tanaman ini tanaman langka. Tapi mereka yang memodali untuk katakan merabuk saja, Bung Dani. Mereka turun, Bung Dani. Sampai turun tangan ya? Sampai turun tangan. Saya dengar itu mereka orang Thailand katanya. Orang Thailand itu sampai datang ke situ ditugaskan untuk pertama mengidentifikasi di mana sebaran daripada buah-buah purba itu. Buah pohon purba yang dikatakan manggis itu tadi. Dia sudah mendigitasi itu, Bung Dani. Membuat titik-titik. Udah berada titik. Terus kemudian ada hal-hal yang sifatnya perbaikan tanaman. Mereka yang modali. Mereka mengontrak. Dari masa tanam 5 tahun ini, mereka sampai mengontrak itu, Bung Dani. Bukan pemerintah daerah ya? Bukan pemerintah daerah. Sampai dia mengontrak pohon itu, 5 tahun ke depan hasilnya buat saya. Artinya kan buat negara lain gitu kan. Nah, hal ini dilakukan sampai seperti itu. Mereka upaya untuk perbaikan supaya produktivitas pohon itu menjadi lebih lebat. Dan kita tidak mampu untuk katakan durian itu menjadi skala panen tahunan atau panen bulanan aja. Mengatur bahwa membina masyarakat, mensupport pendanaan kepada masyarakat. Buah durian yang cukup banyak di daerah Banyuwangi ini dan terkenal juga sampai ada riset juga buah durian merah. Durian merah. Itu tidak pernah durian merah kemarin hanya hanya satu simbolis ya. Hanya simbolis ya. Begitu dicari juga nggak ada. Katanya juga rasanya masih belum maksimal daripada buah lokal yang ada di durian Songgon itu ya. Itu lebih katanya rasanya lebih mantap di itu. Yang di Songgon itu. Tapi di sini masyarakat itu merasa tidak ada kehadiran pemerintah untuk memanage, untuk menata kelola daripada hasil-hasil pertanian yang sifatnya perkebunan tadi, Bung Dani. Kita dulu kenal juga, Bung Dani ya. Kita itu pernah bergeser, pernah mencapai secara faktor sejarah ya, bahwa Banyuwangi itu katanya kota ikan, Banyuwangi itu katanya kota pisang. Dulu pernah tahun 30-an sampai 60-an ya. Bahkan saya masih mengalami sampai ke era 80-an, itu kita penghasil kopra juga, Bung Dani. Karena kelapa kita di Banyuwangi ini cukup besar ternyata. Oke, Bung Andi,
Kaitannya dengan masalah kualitas ya, yang buah-buahan di Konsistensi Banyuwangi, juga ya. termasuk konsistensi. Ya. Begini, Bung Andi tadi cerita masalah manggis. Ya. Jadi ada manggis di Banyuwangi ini spesial, Betul, betul. kelasnya ekspor, Betul. yaitu daerah Grogol. Ya, Ya, Grogol sampai Grogol. Bulusari tuh, Bung Deni. Ya, Grogol. Saya waktu panenan, saya itu ke sana, saya tanya, sempat interview kepada para warga yang menanam itu, ternyata itu ada semacam seleksi dari beberapa kualitas buah Ya, yang telah dipanen. di grade ya. Jadi grade itu yang untuk ekspor, betul, Taiwan. Iya. Taiwan. Artinya Thailand apa Taiwan? Taiwan, di Oh, Taiwan. Taiwan. Saya dengar Thailand itu, Mas. Thailand. Berarti Ya. ada yang Ada membidik beberapa, di situ ada ya. beberapa itu. Jadi itu apa namanya? Bukan pemerintah Banyuwangi yang turun tangan, Iya, betul. tapi justru negara lain. Betul. Ini luar biasa. Taman Ini Purba itu, betul, Taman Purba. Terus sekarang masalah konsistensi sekarang. Sebenarnya kalau tadi kan menyebutkan ada badan kajian ya. Iya. Badan. Loh, kaitannya masalah itu kan pertanian perkebunan, itu kan ada dinas. Iya. Seharusnya dinas ini yang mengambil peranan untuk membentuk sebuah lembaga yang secara khusus untuk mengkaji masalah itu. Bagaimana tanaman ini bisa panen secara konsisten, bergulir, tidak hanya musiman. Itu satu ya. Kedua, Bung Andi mungkin pernah dengar ya, ada daun kelor. Daun kelor itu kan orang Banyuwangi itu kayaknya siapapun bisa ngambil, kayak gak ada harganya ya. Padahal sekarang udah mulai banyak di pasar-pasar dijual. Bahkan di Banyuwangi Selatan dulu daun kelor itu dianggap daunnya orang mati. Karena digunakan untuk memandikan orang mati. Sekarang udah mulai paham masalah itu. Nah, di Eropa ternyata kelor ini sekarang ini dibudidayakan. Yang terbesar pengekspor kelor itu justru dari India. Dan ini dibuat untuk nutrisi. Iya, betul. Nah, kenapa tidak sekarang buah-buahan di Banyuwangi seperti jeruk, ya kan? Ini kan vitaminnya kan jelas, vitamin C. Kemudian naga, buah naga, ataupun yang lainnya lah, seperti manggis itu. Kalau dibuat nutrisi, nah ini kembali dibutuhkan pemerintah harus hadir untuk menangani ini. Iya, betul. Artinya dari sini kita sudah akan mudah menjadikan kebangkitan ekonomi rakyat, kemudian membentuk sebuah ikon-ikon di situ. Betul. Seperti bentuk-bentuk itu. Nah, kalau Bung Andi tadi menyebutkan bicara masalah konsistensi. Betul. Masalah artinya pengertiannya kan harus panen terus menerus kan begitu kan, nggak harus menunggu musim. Artinya serapan itu bisa konsisten ya. Ya, dan itu akan menumbuhkan. Dan itu kalau itu mampu dibangun, diciptakan ruang-ruang ekonomi itu melalui perkebunan dan pertanian, maka bisa sangat mudah. Kalau kita kan kecolongan, malah orang Thailand dan Taiwan yang datang ke Banyuwangi malah mengontrak kepada pemilik kebun. Loh, ini kan aneh gitu loh. Berapa kita kecolongan untuk PAD sudah? Banyak, Bung. Kalau menurut pandangan Bung Andi, bisa nggak hal-hal itu bisa dibuat seperti halnya kelor yang dibuat nutrisi itu? Ya, jangankan kita bicara itu hasil bumi yang katakan kita memaksimalkan, itu sebenarnya hasil panen pekarangan loh, Bu Deni. Iya, betul, ya. Kalau kita optimalisasi itu hanya sebagian kecil, bahwa itu adalah hasil panen, kita memanage hasil panen pekarangan. Kalau kita mempunyai, katakan Bung Deni dalam satu kampung, Bung Deni itu mempunyai mangga kecut misalkan. Mungkin Bung Deni tidak akan merasa itu sebagai tanaman berharga. Tetapi kalau kecutnya ini satu desa, tanaman itu satu desa, itu kan sesuatu yang bisa bahan dasar untuk cuka kan. Itu bisa sesuatu yang bisa ibaratnya jadi potensi luar biasa. Tadi dari kelor misalkan, kemudian manggis itu juga tanaman pekarangan juga sebetulnya. Betul, awal-awalnya itu. Awalnya pekarangan semua. Bahkan untuk pageran rumah. Iya, pageran rumah hebatnya. Apalagi kita tadi bergerak, jangankan kita yang kecil-kecil ini, Bung Dani, yang besar aja tidak termanage. Kalau kita mau bicara optimalisasi hasil pekarangan, itu juga luar biasa juga. Bahkan negara Australia ternyata salah satu daerah bagiannya itu bisa swasembada sayuran hanya untuk optimalisasi lahan pekarangan. Bayangkan, negara pekarangan itu swasembada mungkin satu kabupaten lah luasnya. Itu masyarakatnya mungkin bisa gratis
makan sayuran. Hmm. Kalau kita mau mengoptimalisasi lahan-lahan sampai mendigitasi lahan pekarangan, wah itu kan sebenarnya potensi yang luar biasa. Tapi kita itu tidak pernah punya konsep, Bu Dani. Hmm. Tidak punya perencanaan, tidak punya visi besar. Hmm. Kalau daerah lain itu hanya mengandalkan satu makanan saja, seperti Palembang ada empek-empek, Empek-empek, ya. kemudian ada Cirebon itu Hmm. Tegal ada sub Tegal misalkan, ada Kota Batik Pekalongan, kemudian sampai ke Bondowoso misalkan. Kota Tape. Iya. Hanya Kota Tape akhirnya menjadi bangkitan ekonomi. Betul. Kota apel jadi Yang ikut jual termasuk Banyuwangi loh itu. Iya, yang ikut jual termasuk Banyuwangi. Kita itu tidak punya menciptakan tadi karakter-karakter daerah, padahal secara perhitungan potensi apa aja sebenarnya kita bisa. Ada, semua ada. Ngomongkan apa namanya? Apa Ngomongkan aja kita masalah apa singkong untuk bikin apalagi tape, itu. Banyuwangi lebih wow. Singkong itu ternyata kebutuhan luar negeri, Bung Dadi. Marketnya internasional. Tapi gerakan nanam singkong aja tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kita mampu memanage bahwa singkong itu sebagai andalan, katakan buat pupuk tapioka, buat katakan singkong ini dibuat tepung lah. Itu nilai value harganya sudah disparitasnya sangat tinggi. Tapi pabriknya kita nggak pernah ada. Gerakan untuk menanam singkong sebagai tadi kita manfaatkan untuk tanaman pekarangan aja tidak pernah kita menggerakkan budaya seperti itu. Nah, saya sepakat tadi yang sempat diucapkan Bung Andi ya, visi dari seorang pimpinan. Ya. Seandainya ini bicara, yang penting visi dulu lah. Betul. Memang ada ingin membangun sebuah pembangkitan sektor ekonomi itu, seandainya pemerintah ini tidak mampu menyediakan sebuah peralatan yang memang dibutuhkan, kan bisa mendatangkan investor untuk datang ke Banyuwangi kemudian mengolah seperti yang dimaksud itu. Ya. Kan bisa begitu. Artinya apa? Kalau misalnya ada investor didatangkan ke Banyuwangi yang spesifikasi lah masalah itu. Bikin nutrisi lah, apalah dan sebagainya. Nah, artinya pemerintah cukup menyediakan syaratnya dipermudah dulu namanya pintu masuknya, gerbangnya, perizinannya, kemudian penyediaan tempat dan hal lain dimudah. Intinya karena satu sisi bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan, sisi lain bisa mengais devisanya untuk peningkatan PAD tentunya kan. Tadi bicara visi ini visi politik ya. Katakan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Kalau kita breakdown kembali, kemudian kita review lagi, kita review jalannya pemerintahan yang sekarang. Dari visi yang dicetuskan sampai misi, katakan strategi, di breakdown lagi ke perencanaan, konseptualnya bagaimana, perencanaannya bagaimana, detail milestone capaiannya bagaimana. Kita itu akhirnya apa? Terjebak pada hal-hal yang sifatnya buayan janji politik gitu. Ya. Nah, padahal janji politik itu janji di atas janji padahal ya. Harusnya itu kan mentalitas seorang leader itu akan ditanya. Masyarakat itu katakan dari sumber daya manusia yang diciptakan di Banyuwangi, sarjana-sarjana Banyuwangi misalkan. Masa hanya mengisinya pada ruang UMKM saja? Tidak bisa mengisi ruang-ruang profesionalisme. Sesuai kompetensi masing-masing. Kompetensi. Kalau seandainya raw material tadi berupa hasil bumi, hasil alam, hasil buah-buahan, naik kelas menjadi industri, Bung Dani, itu bangkitan lainnya akan tumbuh. Daya belinya akan tumbuh. Sektor-sektor lainnya akan tumbuh. Sehingga industri-industri yang lainnya juga akan tercipta di Banyuwangi. Ya kita kan kasihan juga generasi muda ini. Artinya naik kelas itu bukan sekedar sebuah penyematan ya. Tapi dari cara-cara mereka secara konvensional kemudian lari ke industri, ini baru murni kenaikan kelas ini ya. Pasti. Naik kelas. Tadi yang Bung Dani katakan, kelor itu dianggap tidak sederhana. Tetapi kenapa India yang megang menjadi pupuknya? Ya. Menjadi sentra pupuk kelor terbesar. Penyedia terbesar ekspor. Bahkan sudah sampai merambah ke Banyuwangi. Saya melihat ada pupuk kopi kelor, teh kelor itu. Teh kelor ya. Teh kelor waktu itu. Dan itu mengatakan bahwa potensi nutrisinya sangat tinggi kan dalam kemasannya itu. Artinya mereka daun kelor yang kita tidak anggap tidak ada nilainya. Tetapi begitu dikemas menjadi value terhadap produk jadi, nilainya tinggi. Devisanya naik kelas itu naik kelas. Devisanya yang dapat siapa?
Sementara kita jual kelornya aja Murah ya. murah sekali, bahkan tidak mampu mengangkat kesejahteraan atau daya beli petani-petani. Yang dapat nilai tambahnya adalah negara lain. Nah, kita semuanya terjebak di situ terus. Banyuwangi ini, Bu. Ya, padahal kalau kita bicara kelor itu bisa menyempurnakan ilmu seseorang dalam diri, padahal. Betul. Di samping beragam potensi-potensi penyakit dapat disembuhkan melalui nutrisi kelor itu. Bayangkan, nilai tambahnya hanya janji-janji nutrisi dan janji-janji kesehatan. Tapi itu menciptakan ruang ekonomi yang sangat tinggi. Betul, betul. Iya kan? Kalau kita beli tape 1 kilo, misalkan katakan buahnya harganya 5.000. Tapi begitu 1 kilo ini dijadikan tape, ibaratnya nilai value-nya kan tinggi sekali. Iya. Ya, kita tidak pernah untuk men-set up seperti itu. Oke. Nah, pemirsa, tentu kita akan mulai terbuka. Bayangkan jika benar-benar di Kabupaten Banyuwangi ini dibuka sentra-sentra kebangkitan perekonomian yang memang berpotensi di desa masing-masing Kabupaten Secara Banyuwangi. industri ya. Kemudian naik kelas itu digarap melalui industri kan gitu. Nah, seperti kita belum melihat secara massal seperti penanaman kebun kelor, belum pernah dengar kita. Ya, gerakan-gerakan sederhana. Gerakan sederhana ini padahal ini bisa kita mulai untuk ekspor kelor. Ya, gerakan singkong aja sudah luar biasa. Bondowoso bisa direkrut. Bondowoso, yuk butuh singkong, datang ke Banyuwangi. Pasarnya kan internasional, Bung Dani. Enggak usah khawatir kalau itu. Otomatis kalau itu betul-betul diberdayakan. Nah, terutama ini Wakil Bupati Banyuwangi yaitu Bapak Haji Sugirah ya yang memang dulu konsen ke pertanian. Konsen dulu katanya itu ingin membangun peningkatan perekonomian. Namun sampai hari ini kita belum melihat aksinya. Betul. Mudah-mudahan perbincangan ringan kami ini mampu memberikan sesuatu yang positif, terutama untuk kembali membangun sebuah kepekaan sekaligus kebudayaan. Betapa pentingnya kita membangkitkan sentra-sentra perekonomian berbasis potensi daerah. Ini penting. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Adi. Ya, kita ngopi dulu. Ayo. Ngopi dulu. Nanti sambung diskusi lagi, Bu Dani. Siap kalau kita ini.